Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan topik bahaya narkoba dan dampaknya. A. Apakah narkoba itu? Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nama lainnya adalah nafsa. Merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan mengurangi kesadaran dan mengurangi rasa nyeri, juga ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif, mempengaruhi susunan saraf, berpusat, menyebabkan perubahan pada perilaku, dan juga menyebabkan ketergantungan. Sedangkan bahan adiktif adalah zat atau obat, bukan narkotika atau psikotropika, tetapi berpengaruh buruk pada kerja otak. Ada berbagai faktor yang melatar belakangi seseorang menggunakan narkoba. Alasannya berbeda-beda, namun pada umumnya merupakan interaksi beberapa faktor resiko yang mendukung, yaitu faktor individu dan lingkungan. Untuk individu, kurang percaya diri, kurang tekun, dan cepat merasa bosan atau jenuh, rasa ingin tahu dan ingin mencoba, mengalami depresi atau cemas, atau memiliki persepsi hidup yang tidak realistis. Mereka percaya bahwa narkoba dapat mengatasi semua persoalan atau memperoleh kenikmatan atau menghilangkan kecemasan, kegelisahan, takut, dan sebagainya. Lingkungan, perubahan dalam struktur sosial besarnya berpengaruh pada teman, migrasi dari desa ke kota untuk pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, merupakan adiksi obat di antara orang muda di kota besar, seperti penyebabnya daripada pendidikan dan keterampilan atau skill, dan kurang dukungan dari keluarga. B. Jenis-jenis narkoba dan dampaknya. Opiat atau opium, candu, merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap atau inhalasi. Morfin merupakan zat aktif narkotika yang diperoleh dari candu
melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam, atau pembuluh darah. Disebut dengan intravena. Heroin atau putau merupakan golongan narkotika semi-sintetis dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan, sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan, street heroin, sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau menggunakan melalui rasa kesibukan yang sangat yang menimbulkan sensation lebih kurang 30 sampai 60 detik. Diikuti dengan seperti mimpi yang mereka rasakan penuh kepuasan atau ada ketenangan hati, ingin selalu menyendiri untuk menilai diri sendiri. Kokain mempunyai 2 bentuk, yakni bentuk asam atau kokain hidroklorida dan bentuk basa atau free base. Kokain asam berupa kristal putih, rasanya sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasa pahit. Nama jalanan kadang disebut Coca, Happy, Deuce, Snow, Charlie, Shrivet, salju putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup, yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian, berbaris lurus di atas permukaan kaca, dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan cara menyedot atau gulungan kertas. Cara lain penggunaannya adalah dibakar, yang disebut dengan kokocap. Menghirup kokain berisiko menyebabkan luka di lubang hidung bagian dalam. Ganja atau cannabis berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama, yaitu tetrahidrokannabinol, kannabinol, dan cannabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. OSD atau lysergic acid atau acid tryptase termasuk sebagai golongan halusinasi, membuat khayalan yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar setengah perangko. Dalamnya berwarna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul, yaitu dengan cara meletakkan LSD pada permukaan lidah dan
Waktunya 30 sampai dengan 60 menit. Kemudian dan berakhir pada 8 sampai 12 jam. T-amfetamin. Amfetamin adalah pestisida epinefrin yang pertama kali disintetis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung atau dekongestan, berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada dua jenis amfetamin, yaitu MDA, methyldioxymethamphetamine, dikenal dengan ekstasi. Nama lain pentasivis inek metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA, dapat mencapai 12 jam, dan efek halusinasinya pun lebih daripada sabu, es krim, Cara penggunaan dalam bentuk pil itu juga dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas yang dari asapnya itu dihisap melalui hidung atau dibakar dengan letakkan di atas kaca yang dirancang khusus atau bong dalam bentuk kristal, mana akibatnya di sini akan merusak pembuluh darah. Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai dengan 50%. Tetapi dengan proses penyulingan destilasi dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi. Bahkan apa yang disebarluaskan ke seluruh jaringan juga masuk ke dalam cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah, orang akan menjadi euforia. Namun, dengan penurunan yang membuat dia menjadi depresi. Dikenal ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A, kadar etanol, bir, golongan B, kadar etanolnya juga ada, seperti minuman anggur, dan wir. Dampak negatif narkoba. Dampak negatif terhadap fisik. 1. Kerusakan organ seperti otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. 2. Gejala putus obat atau sakau. 3. Tertular penyakit berbahaya, hepatitis, juga HIV. Adapun dampak negatif terhadap psikis, adanya rasa cemas, takut, halusinasi, agresif, mudah curiga, menutup diri, mudah tersinggung, acuh, dan lain-lain. Dampak negatif terhadap kehidupan sosial bisa membolos, berbohong, prestasi menurun, mencuri, merampok, mengganggu kestabilan pekerjaan, dan lain-lain. Dari segi ekonomi, uang
terbuang percuma. Jika sudah kecanduan, biaya narkoba ini mahal, yang mana pada akhirnya bisa membuat seseorang bangkrut. Apabila seseorang itu sudah kecanduan narkoba, kinerjanya tidak akan bagus lagi. Kemungkinan dia akan dipecat atau juga kemungkinan dia bisa di-PHK. C. Program pencegahan narkoba di sekolah. Drugs Education. Drug education adalah edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang narkoba, mengubah sikap terhadap penyalahgunaan narkoba seperti perilaku menjauhi perbuatan yang penyalahgunaan narkoba. Contoh, 1. Adanya kampanye anti narkoba. 2. Adanya penelitian mengenai bahaya dari narkoba. Drugs information. Drugs information adalah kegiatan dengan memberikan informasi yang benar tentang narkoba dan pencegahannya, sehingga siswa yang tidak merasa asing dengan narkoba itu sendiri. Dengan memberikan informasi tentang narkoba ini akan memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai pengetahuan tentang narkoba. Adapun tujuan dari program Drugs Information yaitu memberikan bekal pengetahuan yang benar tentang bahaya narkoba sehingga siswa memahami dampak negatifnya dan tidak mudah. Provision of alternative activity. Provision of alternative activities adalah memberikan aktivitas lain yang bermanfaat bagi siswa dengan tujuan mengalihkan perhatian dan pikiran siswa dari narkoba. Contoh, ikutilah kegiatan keagamaan, kegiatan juga ekstra kurikuler. Intervention. Intervensi adalah kegiatan campur tangan dengan landasan sekolah, mampu bertindak bijaksana. Contoh, razia, pemeriksaan urin, pengawasan alih tangan. Maksudnya di sini alih tangan. Sampai di sini materinya.